Halo warga intelektual sekalian. Wah, ini sih sakit jiwa ya. Ini nggak layak disebut sebagai manusia, guys. Tapi anehnya di Konoha itu banyak orang yang mengidolakan orang yang saya maksud ini. Wow, 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 gila banget. Orang yang sakit jiwa itu masih bisa diobati, tapi ini nggak bisa diobati, guys. Sudah mendarah daging. Dan anehnya, banyak warga Konoha yang mengidolakan orang yang saya maksud ini, guys. Wow, 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 wow. Luar biasa. Dan ini sangat jarang dibongkar, guys. Bayangkan, masih umur 10 tahun, sudah dinikahkan, guys. Nggak cuma satu orang, tapi ada 10.000 orang bocil umur 10 tahun sudah dinikahkan, guys. Aduh, gila banget. Ya, menurut saya ini penjahat nomor satu di dunia. Ini ya harus diadili ya. Orang seperti ini ya layak disebut orang yang sakit jiwa gitu ya. Di atas daripada sakit jiwa, kalau ada namanya di atas daripada sakit jiwa, ya sama ya. Cocoknya seperti itu, guys, sebutan daripada orang yang saya maksud ini. Tapi anehnya, di Konoha ini orang seperti ini diagung-agungkan, ya, dianggap sebagai pemimpin revolusioner. Wow, wow, wow. Gila banget. Jadi, di negara yang saya maksud ini, ada seorang anak kecil bercerita, dia dinikahkan oleh orang tuanya atas dasar agama, tapi umurnya masih 10 tahun, guys. Aduh, gila banget. 10 tahun, guys. Aduh, 10 tahun tuh, oh, kelas 4 SD ya. Aduh, kasihan banget. Tapi ada banyak orang yang mengidolakan orang seperti ini. Bahkan ya, anehnya, tidak hanya orang tuanya, tapi pemerintah, pemimpin. Jadi peraturan ini sebenarnya sudah lama di negara yang saya maksud ini ya. Dan yang bikin peraturan ini adalah pemerintah, bukan atas dasar daripada ide masyarakat, tapi dari pemerintah, guys. Dari pemerintah si kutu kopret ini yang saya maksud ini ya, pemimpin yang sangat tertinggi di suatu negara ini yang saya maksud ya. Bayangkan masih bocil, masih 10 tahun. Aduh, jumlahnya nggak cuma 1-2 orang, tapi puluhan ribu, guys. Aduh, benar-benar keterlaluan ya. Kalau zaman dulu saya masih mengakui ya, saya harus akui bahwa zaman dulu, zaman abad pertama, abad kedua, abad ketiga sampai abad ketujuh itu lumrah. Ya, bukan berarti saya mendukung yang dilakukan oleh si kutu kupret ini ya, atau orang yang sakit jiwa ini, tapi itu zaman dulu lumrah. Kenapa? Karena konteksnya zaman dulu itu belum seperti zaman sekarang ini. Zaman dulu itu sering terjadi yang namanya peperangan, ya, kemudian anak kecil rentan meninggal, ya, kemudian umur atau usia manusia zaman saat itu cuma 30 tahun gitu. Karena apa? Karena medis ataupun alat-alat kesehatan zaman itu belum secanggih sekarang ini. Tapi zaman sekarang ini, guys, bukan zaman dulu ya. Zaman sekarang ini ada negara yang memperbolehkan seperti ini, guys. Aduh, gila banget. Kalau zaman dulu ya oke lah ya. Zaman dulu belum ada dokter, belum ada bidan, belum ada suster dan lain sebagainya. Sehingga kalau lahiran ya biasanya banyak ibu yang meninggal, kemudian anak kecil itu biasanya dijodohkan ya. Karena apa? Karena banyak anak yatim piatu ya, orang tuanya sering perang ya, terjadi perang dan sebagainya, perang antar suku dan sebagainya. Ya zaman dulu ya, konteks zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Itu lumrah ya. Karena zaman dulu itu belum ada yang namanya Komnas HAM ya. Zaman abad pertama, kedua, sama ketujuh ya. Ya, jadi zaman itu wajar atau biasanya anak kecil itu dinikahkan umur 10 tahun gitu ya. Itu konteks zaman dulu ya, bukan zaman sekarang ya. Tapi kan kalau zaman sekarang kan sudah jauh berbeda gitu ya. Namun ya, si kutu kupret ini atau pemimpin ini bikin undang-undang, guys. Dia yang mulai bikin undang-undang gitu ya. Secara tidak langsung dia yang berdosa atas semua ini. Tangannya berdarah-darah. Bayangkan umur 10 tahun sudah dinikahkan. Aduh, gila banget. Ini sangat-sangat keterlaluan ya. Dan anehnya, tahu apa alasannya? Alasannya cukup membagongkan, guys. Alasannya itu untuk memperbanyak populasi, guys. Ya, bayangkan, untuk memperbanyak populasi. Gila nggak tuh? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Ini menurut saya tuh sudah sakit jiwa banget gitu ya. Hanya untuk memperbanyak populasi, ya, untuk menguasai dunia, supaya banyak orang di negaranya, maka
dia memperbolehkan anak kecil ya, cewek umur 10 tahun dinikahi guys. Aduh, gila banget. Entah dari mana sekutu kupret ini belajar ya. Ini sakit jiwa. Tapi di Konoha banyak orang yang mengidolakan ini. Dipuja-puja, disanjung-sanjung, dikatain pemimpin revolusioner, dikatain pemimpin masa depan. Aduh, gila banget ya. Dianggap suci gitu ya, bahkan diikuti ya. Bahkan kalau saya ngomong seperti ini, kalau saya kritik seperti ini, pasti saya dikata-katain. Karena apa? Karena mereka terlalu mengidolakan si kutu kopret yang saya masuk ini. Nah, yang jadi pertanyaan, di mana TKP-nya? Di mana letak kejadiannya? Siapa yang saya maksud? Si kutu kopret atau orang yang sakit jiwa ini? Orang yang sakit jiwa ini yang masih ya memperbolehkan, bikin undang-undang memperbolehkan bocil umur 10 tahun bisa dinikahi oleh kakek-kakek. Yang saya maksud itu adalah Ayatollah Khamenei. Ini menurut data ya guys ya. Saya akan tampilkan datanya di sini. Kebetulan datanya berbahasa Inggris sehingga banyak warga Konoha yang tidak membaca data yang berbahasa Inggris. Jangankan berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia juga malas ya kan. Jadi kebetulan, mohon maaf ya, kebetulan saya itu anak sastra Inggris. Sehingga ya saya tidak mengatakan bahwa saya itu jago dalam berbahasa Inggris ya. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Ya kalau ada artikel-artikel atau penemuan atau penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris, saya mengerti gitu artinya. Ya, kenapa hal ini tidak viral di Konoha? Ya karena jurnal atau penelitiannya itu berbahasa Inggris. Lagian kalau ada warga Konoha menemukan jurnal seperti ini, penelitian seperti ini terjadi di Iran, ya, atau yang bikin undang-undang itu adalah Ayatollah, maka ini akan disumputin ya, diumpetin gitu. Karena apa? Ya, karena seiman. Jangan bongkar aib lah, seiman. Nanti kafir pada senang kalau kita bongkar aib ini ya. Jangan dibongkar dong ya. Nanti setan malah tertawa ya. Nanti orang-orang ateis, orang-orang agnostik, orang-orang kafir itu akan ketawa melihat kehancuran kita. Nah, ini nih ya. Ini kalimat sakti daripada warga Konoha ya. Jadi kalau ada kejadian-kejadian seperti di Ponpes ya, misalnya ini ada kasus-kasus seperti ini ya. Ada misalnya oknum-oknum ustadz ataupun kiai menikahi bocil. Kalau ketahuan biasanya ada kalimat sakti tuh, apa kalimatnya? Jangan dibongkar dong ya. Ini kan aib kita kan seiman, seagama. Kalau nanti dibongkar ini, maka mereka akan menghujat kita, ya. Ya orang-orang kafir itu akan menghujat kita, ya. Orang-orang agnostik atau ateis itu akan ada bahan untuk ngejek-ngejekin kita, ya. Mereka kan udah benci dengan agama kita, malah tambah benci lagi, ya. Kalau kita bongkar ini, maka dihujat nanti kita, gitu. Itu kalimat sakti daripada pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha. Ya, itu akal bulus dari pemuka agama yang di Konoha. Dan itu berlanjut terus ya. Biasanya mereka menyelesaikan dengan cara kekeluargaan ya, menggunakan materai ya, kemudian mereka menikahkan. Itu akal bulus daripada pemuka-pemuka agama di Konoha. Enggak semuanya tapi ya. Itu oknum-oknum pemuka agama di Konoha. Oknum tapi banyak gitu ya. Enggak semuanya, maksudnya enggak pada umumnya enggak semuanya seperti itu ya, tapi banyak gitu ya. Jadi yang saya maksud itu, ini semacam akal bulus yang menggunakan teknik menakut-nakuti. Jadi, kalau boleh jujur ya, agama yang ada di Konoha itu, teknik yang paling ampuh itu supaya mereka nggak murtad, supaya mereka tidak meninggalkan agama, supaya mereka itu diam gitu, yang nggak berkutik gitu. Biasanya mereka menakut-nakuti. Kalau lu bongkar aib kita sebagai umat agama mayoritas di Konoha, kalau dibongkar, maka para kafir-kafir itu akan senang, akan gembira. Yang hancur siapa? Ya agama kita juga yang hancur gitu ya. Jadi itu akal bulus ya. Padahal ya kalau salah aja gitu. Kalau jujur aja gitu. Justru itu memperparah gitu ya. Jadi saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama atau pindah agama ya. Banyak teman-teman saya curhat ke saya itu ya, mereka ngebunglon gitu ya, pura-pura melakukan ritual agama ya di depan orang tuanya mereka atau keluarga mereka seperti orang beragama, tapi dalam hati mereka sudah nggak serk lagi gitu ya. Karena apa? Karena ulah daripada pemuka agama yang sering ngomong, jangan dibongkar dong, itu kan aib agama kita, nanti kan malah senang ya kalau ini dibongkar,
ya itu kan mempermalukan diri kita sendiri, ujung-ujungnya dinikahkan gitu. Gitu terus ya berputar-putar sampai ayam punya gigi guys ya. Sekali lagi saya katakan, sampai ayam punya gigi terus berputar-putar. Ada nanti oknum-oknum ustadz melakukan seperti ini ya, diselesaikan secara materai. Jangan dibongkar dong, ini kan aib kita ya. Jangan dibongkar dong ya. Terus berputar-putar terus. Ada masalah jangan dibongkar dong gitu. Ini kan aib kita. Terus. Ya. Sampai ayam punya gigi, sampai Konoha nggak maju-maju. Gimana mau maju coba, orang penerus generasi bangsa sudah dirusak ya kan. Bocil 10 tahun sudah dirusak gitu. Gimana mau maju? Mimpi jadi negara maju. Ngaco ya kan. Jadi di video ini saya tidak memojokkan agama tertentu ya. Saya benci dengan agama kalau agama tersebut tidak mengajarkan kejujuran. Jadi kalau ada oknum ustadz mengatakan bahwa jangan dibongkar dong, ini kan aib agama kita. Ini namanya mengajarkan orang berbohong. Ini namanya anak dajjal gitu. Ini orang yang sangat-sangat berbahaya. Banyak orang seperti ini di Konoha, ditutupi. Kemudian mereka bawa agama ya. Oh, karena zaman dulu kan ada yang seperti itu tuh ya, di zaman abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Ada tuh dalilnya, ada tuh ayat-ayatnya gitu ya. Mereka bawa dalil, mereka bawa ayat. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Ayatollah Khamenei sialan itu. Jadi secara tidak langsung dia memberikan izin ya, dia memberikan semacam kesempatan bagi kakek-kakek yang ada di Iran untuk menikahi bocil guys, umur 10 tahun. Aduh, kacau banget. Apa tujuannya? Tujuannya sebenarnya untuk memperbanyak populasi ya. Nah, kalau populasi sudah banyak, maka bisa menguasai dunia ya. Karena prinsip daripada Iran itu, atau prinsip daripada Ayatollah Khamenei itu, kalau kita banyak nih ya, misalnya orang Iran tuh misalnya banyak penduduknya di seluruh dunia, maka mereka akan pergi ke luar negeri jadi imigran di sana, kemudian beranak pinak, lalu terus sampai bisa menguasai dunia. Jadi ini namanya ekspansi jalur kelahiran, ekspansi di bidang memperbanyak populasi. Licik emang ya, tapi itu strategi daripada Ayatollah Khamenei ya. Di sini saya bongkar. Ini menurut data guys ya. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Ini bukan saya karang-karang sendiri ya. Saya tidak mengatakan Ayatollah Khamenei ini mau menikahi bocil, tapi secara tidak langsung dialah orang yang paling berdosa karena dia pemimpin tertinggi Iran, tapi dia memberikan undang-undang. Dia menandatangani undang-undang. Artinya dia juga berdosa. Dia sangat berdosa. Dia yang paling bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia bikin undang-undang memperbolehkan bocil bisa menikah di Iran. Aduh, tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dikata-katain anti agama. No, saya nggak anti agama. Kalau agama itu mengajarkan kejujuran, kalau agama itu mengajarkan kewarasan. Emang ini waras gitu zaman sekarang? Kalau zaman dulu oke lah ya. Zaman dulu kan konteksnya beda. Zaman dulu sering perang, terjadi peperangan yang antar suku, kemudian banyak orang yang sakit dan lain sebagainya. Belum ada rumah sakit zaman dulu ya, belum ada dokter zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan beda ceritanya. Sudah ada vaksin gitu, sudah ada dokter ya sudah ada yang namanya Komnas HAM dan lain sebagainya. Tapi zaman sekarang ini guys, bukan zaman dulu. Di Iran memperlakukan seperti ini. Itu artinya kalau kita menggunakan agama dalam bernegara gitu ya, landasan bernegara, itu artinya kita semakin hancur. Bayangkan guys, kita akan semakin hancur. Kita akan kembali ke belakang. Bayangkan ya. Tapi kan di Konoha kan khilafah itu kan seperti dibumbu-bumbui dengan yang namanya angin-angin surga. Jadi penyebar khilafah yang ada di Konoha itu, mereka itu seperti investasi bodong guys. Investasi bodong itu seperti ini misalnya. Nih kalau lu investasi di usaha ini, misalnya katakanlah usaha kepret misalnya nih, ada usaha bernama PT Kepret misalnya ya. Kalau lu investasi di PT Kepret ini ya, atau katakanlah DSI misalnya, Dana Saireh Indonesia misalnya. Kalau lu berinvestasi di sini, maka lu akan dapat keuntungan yang sangat besar ya. Pokoknya lu harus kaya raya, lu luar biasa. Pokoknya dijanjikan ya investasi atau imbalan jasa yang sangat-sangat luar biasa. Itu investasi bodong. Khilafah juga seperti itu. Ya, kalau kita khilafah, maka nanti koruptor akan nggak ada lagi, akan takut. No, itu janji bodong, itu investasi bodong. Investasi bodong. Koruptor itu saya bocorin nggak, saya koruptor itu nggak takut dengan yang namanya hukuman mati. Mereka takut
dengan yang namanya kemiskinan. Koruptor itu lebih takut kemiskinan daripada mati. Sekali lagi saya katakan, koruptor itu lebih takut lebih takut miskin daripada takut mati. Ya, itu prinsip daripada koruptor. Daripada hidup miskin, lebih baik mati. Itu prinsip daripada koruptor, guys. Jadi kalau ada yang memberikan angin-angin surga hilafah, hilafah ini nanti kita akan makmur, ya, akan luar biasa, semua gratis, makan gratis, ya, sekolah gratis. No, duitnya dari mana? Sedangkan si Wowo aja, Presiden Konoha, ya, bikin MBG udah nggak ngapain gitu ya. Ya, udah ngambil dana dari dunia pendidikan, ya, kemudian ngambil dana dari BPJS dan sebagainya. Ya, kemudian masyarakat dipajaki gitu. Itu guys, itu fakta pahit yang jarang dibongkar. Harus ada ini dong, harus ada sebab akibat gitu ya. Jangan ujuk-ujuk kalau kita khilafah, kita jadi negara maju, tai kucing ya. Sama seperti yang terjadi di Iran ini. Iran juga seperti itu, mereka termakan investasi bodong. Dulu sebelum Ayatullah jadi presiden, saya bongkar di sini ya, bukan presiden, maksudnya pemimpin spiritual Iran. Dia menjanjikan yang namanya negara maju, kita harus semua gratis-gratis semuanya, mirip seperti investasi bodong. Jadi kalau kita perhatikan sekarang Iran ini terjebak dalam investasi bodong ya. Masyarakatnya menderita, ya, kemudian kelahiran banyak, ya, dipaksa menikahi bocil, aduh, ya, 10 tahun guys, aduh. Mohon maaf ya, saya bukan orang yang suci guys ya. Saya juga pendosa kok sebenarnya. Saya nggak mengatakan diri saya suci ya. Enggak, saya tidak pernah mengatakan seperti itu ya guys ya. Kalau suatu saat ya, misalnya nih ya, subscriber channel ini banyak gitu ya. Satu saat misalnya nih saya mengalami masalah misalnya. Jangan berpikir bahwa saya itu suci ya. Enggak, jangan. Ya, saya itu bukan orang suci. Tapi ya, sejahat-jahatnya saya tidak pernah tertarik sama bocil 10 tahun. Aduh. Kalau misalnya nih nggak tahan lagi gitu ya, misalnya nih udah kebelet gitu pengen nikah gitu ya, pengen kawin misalnya, kan yang lebih tua kan ada gitu, janda kan ada, aduh kenapa harus bocil, aduh ini ajaran apa sih sebenarnya, aduh pusing gue. Menurut kalian gimana? Itulah alasannya kenapa saya menentang yang namanya khilafah. Karena apa? Karena kalau kita jadi negara khilafah itu ya lebih baik sisi buruknya kalau saya perhatikan ya, lebih banyak sisi buruknya gitu. Seperti Iran misalnya. Iran gambarannya. Coba sebutkan satu saja negara khilafah di dunia ini yang maju. Nggak ada. Kita jangan terjebak dengan investasi bodong bernama khilafah. Nggak ada. Sebutkan satu saja, nggak ada. Ya kalau misalnya ada, saya juga mau ikut dong. Ya kalau misalnya jadi negara maju, gue juga pengen ikut ya. Saya normal orangnya. Kalau khilafah itu bisa bikin kita negara maju, sok nggak jadi masalah. Tapi kan yang jadi masalah itu kita makin kacau gitu, makin brutal seperti Iran. Kalau kita khilafah, maka umat Kristen ya memisahkan diri gitu. Itu resiko. Ya memisahkan diri dari Konoha gitu, bikin negara baru gitu, mengikuti jejak Timor Leste gitu. Itu resiko yang ditanggung guys. Ya, jangan dikit-dikit khilafah. Jangan seperti itu. Sedangkan negara demokrasi gagal, apalagi khilafah. Gak ada satupun negara di dunia ini yang maju berlandaskan agama, gak ada. Nggak ada ya. 10 negara maju di dunia ini ya, rata-rata mereka itu negara sekuler ya. Itu data guys, fakta. Kalau mau bantah pakai data sama fakta ya, jangan opini pribadi. Cek data kalau nggak percaya. Jadi ini sangat penting pembahasannya guys. Supaya apa? Supaya masyarakat kita itu melek yang namanya ilmu pengetahuan gitu ya. Kita sebagai kaum intelektual harus berpikir jauh ke depan gitu ya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya, karena Iran ini kan bawa agama gitu ya. Khilafah itu kan bawa agama gitu. Padahal khilafah itu kan buatan Romawi guys, bukan buatan daripada agama itu sendiri. Ini menurut data. Ya. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Jadi jangan sampai ya sosok seperti Ayatollah Khamenei ini diidolakan di Konoha. Kalau banyak yang mengidolakan, maka Konoha akan jadi negara khilafah seperti Iran ya. Itulah alasan kenapa Amerika pengen mengekspansi Iran. Kenapa? Karena banyak kejahatan di sana. Undang-undang mereka nggak jelas gitu ya, mengikuti agama, tapi makin kacau gitu ya, makin brutal, makin nggak maju. Ya, cuman elit daripada Iran itu sebenarnya yang hidup bermewah-mewah. Tapi rakyatnya menjerit, rakyatnya menderita. Karena apa? Karena mereka terjebak dengan yang namanya investasi bodong bernama negara agama. Jadi,
Gimana caranya supaya orang-orang Iran keluar daripada cengkeraman rejim Ayatollah? Gak ada cara yang lain selain berontak, gak ada. Ganti dengan rejim yang lain gitu. Kalau saya perhatikan ya lebih bagus rejim Reza Pahlavi daripada Ayatollah ya kan. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa Ayatollah itu lebih bagus, itu jauh berbeda ya. Ini lebih bagus mereka sekuler ya. Dulu Reza Pahlavi itu dilangsirkan tuh karena dicap korupsi ya, tapi kan lebih parah dari sekarang korupsinya kalau saya perhatikan ya. Jadi Ayatollah ini mirip seperti reformasi zaman sekarang ya. Jadi orang-orang yang pengen reformasi di Konoha itu mereka mengatakan Soekarno itu korup, padahal zaman sekarang lebih banyak korupnya kan. Lebih banyak koruptor sekarang daripada zaman Soeharto. Itu guys ya. Jadi kita itu sebenarnya sama sebenarnya Konoha ya 11-12 dengan Iran. Kita itu terjebak dengan investasi bodong bernama reformasi itu bikin kita semakin maju. Itu investasi bodong. Fix investasi bodong guys. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Share video ini ke grup WA yang Anda punya ya. Sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya tidak ada mensreya di sini, saya tidak ada menjelek-jelekan agama tertentu di sini. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.